Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat porang, kali ini saya sudah berada di kebun tanaman porang milik kawan saya di kampung saya di daerah Lebak, Banten. Begini, beberapa hari yang lalu kawan saya ini melakukan pemupukan di tanaman porangnya, dan kawan saya ini terkejut. Ternyata setelah dipupuk tanaman porangnya ini banyak yang daunnya menjadi gosong-gosong Seperti ini saya perlihatkan kepada sahabat porang Ini seperti ini. Sebelum dilakukan pemupukan ini daunnya bagus hijau-hijau, nggak ada seperti ini. Tapi setelah dilakukan pemupukan, daunnya berubah seperti ini daunnya berubah seperti ini Bahkan kalau pohonnya yang masih kecil ada yang mati setelah pemupukan. Nah, setelah saya tanyakan bagaimana cara memupuknya kok bisa seperti ini, dia jawab, katanya dia memupuk tanpa memperhatikan aturan pemupukan yang benar sehingga seperti ini kejadiannya Daunnya banyak yang mendadak busuk, kering Jadi dia memupuk jaraknya terlalu dekat dengan pohonnya atau dengan batangnya Bahkan kata dia memupuk ada sampai yang menyentuh pohonnya Jadi si pupuknya ini ada yang sampai menyentuh pohonnya Kenapa, saya tanya, kok bisa begitu? Dia menjawab, katanya kalau terlalu jauh katanya takut nanti pupuknya tidak terserap oleh tanaman porangnya, katanya begitu. Sehingga dia melakukan pemupukan jaraknya terlalu dekat, bahkan sampai menyentuh batangnya sehingga hasilnya seperti ini. Jadi di sini perlu diperhatikan oleh para sahabat porang oleh pemirsa sahabat porang. Sebaiknya para sahabat porang nanti apabila akan melakukan pemupukan perhatikan jarak dari pohon ini bolehlah kira-kira 20 cm Boleh kira-kira 20 cm atau bahkan lebih juga tidak apa-apa. Karena apa? Si akar tanaman porang ini sebenarnya panjang Sehingga walaupun pupuknya tidak sampai menyentuh dengan batangnya dengan batang porang atau dengan pohon porang, si tanaman porang ini masih mampu menyerap masih mampu menyerap si pupuk tersebut. Jadi janganlah sampai Anda bermaksud agar tanaman Anda subur Anda pupuk, tapi kejadiannya malah seperti ini Malah kejadiannya seperti ini Ini kan sangat merugikan Kenapa? Bermaksud agar tanamannya itu subur, malah kejadiannya seperti ini akibat daripada apa? Pemupukan yang kurang tepat Pupuknya terlalu dekat, bahkan sampai menyentuh batangnya atau pohonnya ini, sehingga kejadiannya seperti ini Kejadiannya seperti ini Ini akibat daripada pemupukan yang terlalu dekat jaraknya, sehingga berakibat sangat fatal ini Ini kan masih proses penuaan pada katak ini. Tapi kalau daunnya sudah seperti ini, kataknya belum terlalu tua daunnya sudah seperti ini, akhirnya apa yang terjadi? Jadi ini
memperlambat penuaan, proses penuaan kepada katak. Karena apa? Daunnya sudah terlebih dahulu busuk ini ya. Daunnya sudah terlebih dahulu busuk akibat daripada pemupukan yang kurang tepat ya. Padahal ini kataknya masih proses pembesaran dan penuaan, tapi daunnya sudah terlebih dahulu seperti ini akibat daripada kurang tepatnya dalam melaksanakan pemupukan. Jadi untuk para sahabat porang, perhatikanlah ya pemupukannya ya. Jangan dianggap sepele karena pemupukan ini terlihat mudah namun sangat perlu diperhatikan ya. Karena apa? Kalau kita kurang tepat melakukan pemupukan, akibatnya akan seperti ini ya. Akibatnya akan seperti ini. Jadi perhatikanlah. Boleh para sahabat porang ya, apabila akan melakukan pemupukan, jaraknya perhatikan boleh lebih dari 20 cm. Karena apa? Akar daripada tanaman porang ini sebenarnya panjang ya. Jadi walaupun agak jauh dari batangnya atau dari pohonnya, si tanaman porang ini masih mampu menyerap ya. Masih mampu menyerap pupuk yang kita letakkan ya. Jadi para sahabat porang jangan khawatir ya. Jangan khawatir apabila nanti istilahnya pupuknya jauh dari pohonnya kok nggak bisa diserap oleh tanaman porang. Jangan berpikiran seperti itu. Perhatikan saja oleh para sahabat porang apabila nanti sedang menggali tanaman porangnya ya. Di situ kita bisa lihat bahwa akar tanaman porang ini sebenarnya panjang ya. Jadi apabila Anda melakukan pemupukan jaraknya agak jauh dari pohonnya pun masih mampu diserap nanti. Si tanaman porang ini masih mampu menyerap pupuk yang kita letakkan walaupun agak jauh dari pohonnya ya. Jadi harus diperhatikan dan perlu diingat-ingat ya. Jangan dianggap sepele ya. Karena kalau kita keliru ya dalam melakukan pemupukan atau pelaksanaan pemupukan, akibatnya akan seperti ini. Jadi ini namanya apa ini? Menghambat atau apa ya? Iya menghambat ya, menghambat proses penuaan daripada katak ya. Bahkan ada yang mati. Karena apa? Yang namanya pupuk itu kan setelah menyentuh tanah biasanya dia akan mencair ya. Akan mencair ya. Nah, apabila cairannya tersebut langsung menyentuh kepada umbi ya, bisa busuk ya. Apalagi umbinya masih kecil ya. Itu akan busuk umbinya apabila pupuk itu mencair dan menyentuh umbi yang masih kecil. Biasanya si umbi itu akan busuk ya, apalagi disertai air hujan misalkan ya. Jadi perhatikan baik-baik ya, janganlah kita menyepelekan pemupukan ya, harus diperhatikan benar-benar ya. Apalagi kita menggunakan pupuk kimia ya, karena pupuk kimia itu biasanya sangat tajam ya. Jangankan istilahnya tanaman porang ya, walaupun rumput kadang-kadang ada yang tidak tahan itu dengan pupuk ya, sehingga banyak itu biasanya pupuk yang menyentuh rumput, akhirnya rumput itu pun seperti mati gitu kan. Nah jadi perlu diwaspadai ya oleh para sahabat porang apabila akan melakukan pemupukan ya. Jarak pemupukannya perhatikan jangan terlalu dekat ya, kalau tidak ingin tanaman porang Anda seperti ini ya. Ini akibat daripada pemupukan yang kurang tepat ini, terlalu dekat jaraknya, bahkan ada yang menyentuh pohon porangnya ini. Saya tanyakan kemarin kepada sahabat saya itu, jawabannya seperti itu ya. Katanya ia memupuk dengan jarak yang sangat dekat ya dengan pohonnya. Bahkan ada yang menyentuh atau menempel kepada tanaman porang, sehingga akibatnya sangat fatal. Di sini bisa kita lihat ya, banyak yang seperti ini ya, hitam-hitam ya. Ini bisa kita lihat ya. Nah ini ya, ini di sini kebanyakan seperti ini setelah pemupukan ini ya. Ini akibat daripada pemupukan yang kurang tepat ya, jaraknya terlalu dekat bahkan sampai menempel kepada pohonnya, sehingga akibatnya seperti ini. Padahal ini
pohon porang ini ya, tanaman porang ini masih membutuhkan nutrisi ya, agar apa? Agar kataknya nanti ini benar-benar tua ya, sehingga dormannya normal ya. Kalau seperti ini kan ini namanya apa ini? Nggak normal ini ya. Belum waktunya sudah terlebih dahulu daunnya membusuk akibat daripada meletakkan pupuknya yang kurang tepat ya. Ini bisa kita lihat ini ya. Seperti ini ya. Ini akibat daripada pemupukan yang kurang tepat. Istilahnya kalau di orang ini sepertinya, kalau digambarkan kepada orang adalah seperti kita memasukkan makanan ke mulut orang ya, dipaksakan ya. Kita memaksakan memasukkan makanan ke mulut orang ya, sehingga orang tersebut akhirnya tersedak lah, ibarat seperti itu kan ibaratnya ini ya. Jadi ini tersedak ini ya, tersedak oleh pupuk ini ya. Tersedak oleh pupuk yang diletakkan terlalu dekat ini ya. Maka perlu diperhatikan oleh sahabat porang ya, apabila akan melakukan pemupukan, perhatikanlah jaraknya ya. Perlu diingat-ingat jaraknya jangan terlalu dekat, karena akibatnya sangat fatal ya. Ini bisa dilihat ya. Nah, ini rata-rata di sini seperti ini ya. Ini rata-rata seperti ini setelah dilakukan pemupukan ya. Daunnya ini gosong-gosong ya, hitam-hitam seperti hendak busuk ya. Setelah dilakukan pemupukan, maka ini sangatlah perlu diperhatikan ya oleh para sahabat porang. Apabila akan melakukan pemupukan, perlu diingat-ingat jaraknya ya, jangan terlalu dekat apalagi sampai menyentuh tanaman porang ya, sehingga kalau hal itu tidak diperhatikan sangat fatal akibatnya ya. Bolehlah kita melakukan pemupukan jaraknya kira-kira 20 cm lebih dari pohonnya juga, itu tidak apa-apa itu. Soalnya apa? Si akar tanaman porang ini sebenarnya panjang ya, sehingga walaupun kita meletakkan pupuk agak jauh dari pohonnya pun masih bisa diserap ya. Masih bisa diserap oleh si pohon porang. Nah, sahabatku, semoga dengan penjelasan ini kita bisa sama-sama memahami ya, sedikit demi sedikit memahami tentang pertanian ya, sehingga setidaknya di kemudian hari ya, pertanian kita akan semakin bagus ya, khususnya di tanaman porang. Dan semoga dengan hal-hal ini kita bisa sama-sama belajar, dan kedepannya tanaman porang kita ini akan semakin mengalami peningkatan ya. Perlu diingat jangan sampai terjadi seperti ini ya sahabatku ya. Ini kan sayang, ini sayang sekali kan ya. Ini masih proses penuaan dan proses pembasaran kepada katak, tapi akibat daripada salah pemupukan ya. Bukan salah pupuknya ya, perhatikan ya. Bukan salah pupuknya, tapi cara meletakkan pupuknya ini. Meletakkan pupuknya ini terlalu dekat dengan pohonnya ya, sehingga akibatnya sangat fatal ini. Ya. Dan ini sangatlah menghambat kepada proses penuaan dan pembesaran katak ya. Jadi diperhatikanlah baik-baik ya oleh para sahabat porang, oleh para pemirsa sahabat porang, agar jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini ya. Akibat dari salah memupuk, akhirnya tanaman porang kita menjadi korban ya. Jadi di sini bukanlah salah pupuknya, tapi salah dalam pelaksanaan pemupukan ya. Meletakkan pupuknya terlalu dekat, bahkan sampai ada yang menyentuh pohonnya, sehingga efeknya seperti ini ya. Daunnya kering, bahkan busuk, bahkan ada yang mati ya. Kan ini sangat merugikan ya. Cukup sekian dulu para pemirsa sahabat porang.
Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga tanaman porang para sahabatku semuanya dalam keadaan subur-subur ya, dan para sahabat porang semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya ya, dan selalu berbahagia bersama keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.